Jadi ini kamera CCTV outdoor wireless yang udah dipasang beberapa hari buat panas dan hujan, mau dites ketahanannya gitu ya. Kalau panas sudah lumayan lah, beberapa hari ini panas banget. Emang masalahnya nggak hujan-hujan. Paksa. Semprot, semprot, semprot. Cukup lah ya. Tapi di video kali ini yang mau dibahas tuh ini bukan si CCTV tadi, karena kan CCTV tadi tuh baru disiram, jadi kita harus lihat beberapa hari lagi. Astagfirullah. Oh no. Jadi di video ini yang mau dibahas itu Google Nest Mini. Nah, Google Nest Mini ini sebuah speaker. Mungkin teman-teman yang udah nonton udah tahu ya apa itu Google Nest Mini, karena udah tayang video unboxingnya di channel ini. Ini dia barangnya, Google Nest Mini. Sebuah portable Bluetooth speaker. Bedanya adalah ini smart. Jadi kalau contohnya ini yang ukurannya mirip-mirip. Nah, ini adalah Bluetooth speaker biasa yang tidak smart. Jadi fungsi utamanya ya untuk dengar lagu, untuk musik. Nah, ini kan ukurannya hampir ya mirip-mirip lah. Kalau dari sisi suara sih sebenarnya kalau keras-keras ini, tapi soal apa namanya ya, lembutnya gitu, susah dijelaskannya dengan kata-kata. Bulat, suaranya lebih bulat yang ini, walaupun mungkin kalah keras sama yang ini, tapi lebih bulat dan lebih enak aja. Contohnya seperti ini. Karena dia smart, kita bisa koneksikan, lalu kita perintahkan dengan suara. Play some free copyright music. Alright, here's royalty-free music on Jukes Music. Nah, kayak gitu. Dia memiliki sistem volume yang unik. Jadi di sini kanan kiri ada tombol. Mana ya? Nah, ini. 100%. Jadi sistemnya disentuh-sentuh seperti itu. Tapi juga bisa diperintah dengan suara tentunya, karena ini adalah smart speaker. Set the volume to 60%. Nah, ini 60%. Kayak gitu. Tapi fungsi utamanya bukan buat denger lagu. Denger lagu adalah cuma salah satu dari kebiasaan si smart speaker ini. Oke, Google stop. Fungsi utamanya adalah sebagai otak dari semua smart home device yang ada di rumah ini. Saya kebanyakan menggunakan Bardi dan semua itu sudah terkoneksi. Contohnya ini aja deh yang paling dekat nih. Ini kan masih agak gelap karena lampu utamanya belum dinyalakan. Turn on my main light. Sure, turning the main light on. Wow. Nah, udah normal ya. Segini adalah yang lebih tepat pencahayaannya, dan itu bisa diperintah seperti kalian lihat menggunakan suara dengan menggunakan si Google Nest Mini ini. Jadi intinya kalian itu kalau mau punya smart home device, perangkat smart home apapun itu, kalian lebih baik untuk awal itu beli yang Nest Mini ini. Yang di video unboxing udah ada, yang saya beli itu kebetulan satu set dengan satu paketan dengan Barbie. Sebentar saya ambil. Nah, ini kemarin itu saya beli satu paket dengan ini. Harganya jauh lebih murah. Nanti untuk harganya yang saat ini berapa, takutnya ada diskon, saya taruh aja di link di deskripsi seperti biasa. Jadi kalau kalian belum punya smart home sama sekali, kalian bisa mengontrol lampu ini, lampu smart dari Bardi ini menggunakan Google Nest Mini. Nah, sekarang seperti apa? Saya nggak ada. Ini udah dipasang di atas sih. Kayaknya nggak akan terlalu jelas kalau saya contohkan dengan itu. Saya contohin dengan yang kelihatan aja. Oh, ini nih. Kalau kalian perhatikan, saya punya ini ada lampu di ini nih, di kelihatan ya garis-garis ini. Itu adalah Smart LED, mereknya Bardi juga. Nah, itu bisa diperintahkan. Contoh saya mau ganti warnanya. Satu lagi.
dia bisa di-set bukan cuma dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia juga bisa. Bahasa apa aja sih sebenarnya? Hampir seluruh bahasa yang saya tahu. Ganti warna desk light ke merah. Alright, turning desk light on. Agak ini dia agak bingung karena perintahnya bahasa Indonesia sedangkan lampunya bahasa Inggris. Saya gunakan bahasa Inggris untuk yang ini. Change the desk light into red. Got Perhatikan. it. Changing desk light to red. Nah, berubah jadi merah ya dia ya. Jadi seperti itu. Saya penasaran apa yang bisa diperintahkan dengan bahasa Indonesia. Oh, enggak cuma bisa merintah smart home device aja kok. Bukan cuma buat main musik aja, tapi dia juga bisa diajak ngobrol. Hey Google, siapa nama kamu? Anda bisa panggil saya asisten Google. Oke Google, ada cerita lucu nggak? Ban apa yang suka cari pertolongan? Bantuin aku dong. Mohon maaf kalau agak garing, tapi ya begitu loh. Serunya tuh kayak gitu. Coba sekali lagi ya. Ceritain lelucon garing dong. Kayak gini contohnya. Pacar apa yang bikin demam? Pacar. Pacar air. Oke, yang itu lumayan. Boleh lah. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian mau menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pun seperti yang saya set sekarang, dia bisa dua bahasa. Mungkin agak ribet, maksudnya kadang-kadang dia agak beribet sendiri seperti tadi karena lampunya saya kasih nama bahasa Inggris tapi saya mau memerintahkan dengan bahasa Indonesia. Lebih baik konsisten, mau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kayak gitu aja supaya triknya supaya dia lebih pintar. Tapi nggak lama kok. Seminggu 2 minggu kalian akan beradaptasi apa yang dia bisa dan bagaimana cara mengucapkannya supaya dia ini paham dengan perintah kita. Apalagi ya? Nah, sekarang kita bahas soal harga. Harganya ini 800.000 kalau paket dengan yang bar di lampu tadi jadi 850.000, worth it banget. Lampunya itu kan 160 ribuan gitu. Pokoknya mendingan paket aja lah, jadi lebih murah. Tapi harga speakernya ini aja 800.000. Ini worth it banget, mengingat fungsinya dia itu lebih dari sekedar speaker seperti speaker ini. Ini bagus, dengan ini pun harganya lebih murah, tapi beda gitu. Fungsinya bukan cuma buat dengar musik aja, tapi seperti yang kalian lihat tadi. Nah, dia ini menggunakan powernya bersumber dari, jadi bukan baterai, tapi dia ini harus kita colok ke listrik. Karena memang dia kan harusnya 24 jam on terus menerus. Jadi dia memerlukan daya yang nggak putus-putus. Nggak seperti Bluetooth speaker ini. Dia menggunakan baterai rechargeable karena kalau mati pun ya dia nggak dipakai 24 jam. Kalau yang ini, asumsi adalah dia harus selalu ready 24 jam menerima perintah kita gitu. Nah, buat apa beli ini kalau di handphone juga udah bisa menggunakan Google Assistant? Beda. Di handphone, apalagi kebanyakan handphone itu harus dinyalain dulu, harus dipencet dulu, nyalain layarnya, baru kita bisa perintah. Kalau ini enggak, kita mau ngobrol kapanpun, dia udah siap. Misalkan, nanti malam hujan nggak ya? Tidak akan hujan malam ini. Tuh. Cuaca diperkirakan sebagian besar berawan dengan suhu 27 derajat. Tuh, kayak gitu, kita bisa tahu. Misalkan kita pengen berangkat besok. Besok di Bandung hujan nggak ya? Bandung tidak akan hujan besok. Tuh. Cuaca diperkirakan sebagian berawan dengan suhu 32 derajat. Dan so far, ramalan cuacanya ini, saya nggak tahu, saya belum cek lagi dia ngambil dari server yang mana, tapi ramalan cuacanya ini saya bisa bilang 80% lah akurat so far ya. Nah, saya udah menggunakan selama sebulan lebih kayaknya, jadi saya bisa rekomendasikan ini wajib banget buat kalian beli memang karena nggak ada pilihan lain. Untuk harganya 800.000, yang nggak ada pilihan lain. Ini adalah yang tertepat untuk pemula karena sebenarnya ada Google Home yang besar, tapi itu harganya lebih mahal tentunya. Dan setahu saya yang masuk resmi di Indonesia dengan garansi resmi TAM ini baru Nest Mini aja. Jadi kalau memang kalian pengen berencana mulai menggunakan perangkat smart home, ya wajib pertama adalah beli Google Nest Mini ini dulu. Semoga informasinya bermanfaat. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan dan
Sampai jumpa di video berikutnya.